أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Kasih Ibu buatku bangkit, regular webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Dr. Gustaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Dr. Gustaf dipersilahkan, Dok. Baik, terima kasih Kang Reza. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mau cek sound dulu suara aman ya. Kalau nanti ada mendapati suara saya putus-putus atau mengecil, monggo langsung dikasih tahu, dikabari lewat kolom chat atau diwakili sama Kang Reza nanti. Monggo ya. Kalau suara saya hilang, tinggal nanti kita atur sedemikian rupa bagaimana. Ya, ini di kolom chat masih banyak juga yang bisa kita lihat beberapa lokasi keberadaan apa makhluk-makhluk surga, insya Allah ya. Ada di Batang ya, nanti ditawarin nasi begono, alhamdulillah. Di Padang ditawari makan rendang, oh, masya Allah, insya Allah ya. Terus ke Kediri makan tahu di sana ya. Terus mampir ke Makassar. Nah, ini Mbak Rini Jatim, meet up, insya Allah ya, monggo diatur saja. Apa namanya? Diatur aja momennya, diatur aja momen dan jamaahnya ya, atau partisipannya, monggo ya, Mbak Rini. Nanti dikoordinasikan ke Kang Reza boleh atau ke Teh Mila di sini ya. Paling nanti tinggal menyesuaikan dengan jadwal saya aja. Terus ada Makassar juga makan coto, Gami Bawis ya, ke Pandeglang. Oh, Masya Allah. Pandeglang tuh Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi Kang Reza ini saya bisa simpulkan Kang. Jadi kita eh, paginya kita ke Makassar, makan coto Makassar. Lalu siangnya kita ke Padang, makan rendang ya. Sorenya kemana nih? Siapa yang mau nawarin, yang mau sponsor? Sorenya makan apa? Ya, ada yang Banten juga. Masalah nih, saya minta maaf nggak bisa negur satu-satu ya. Masih banyak teman-teman yang semangat, Masya Allah. Sorowako, Sulsel, Pandeglang, Banten. Oh, Pandeglang itu di Provinsi Banten toh. Walah. Sorry, sorry, sorry. Mohon maaf. Terus ada Tangerang ya, ada beras premium. Wah, ini beda nih Kang Reza. Ini yang lain kemarin yang lain nawarin makanan makanan khasnya. Nah, ini mau nyombong sedikit nih. Beras premium kata Mbak Widya. Tuh yang Jakarta aja nawarinnya cuma cabai hijau aja. Nggak bercanda ya. Biar nggak ngantukan ini kalau jam-jam segini nih kan jam krusial ngantuk. Habis sholat subuh, sempetin baca Quran, apakah itu Quran surah Al-Waqiah atau yang lain silakan. Biar nggak ngantuk ya. Ini saya seneng banget nih sama jamaah Meaningful Ways ya. Tuh Kang Reza bilang over bagasi nanti kalau bawa beras. Ayam kampung tuh Mas. Kang, ada yang nawarin ayam kampung Ciputat no. Masya Allah. Lamongan hadir. Di sini ada soto Lamongan. Wingko babat. Yes. Monggo insya Allah. Ada Sorowako, tadi udah saya tegur ya. Terus ada Luwu Utara Sulsel. Masya Allah. Nggih, nggih. Insya Allah ya. Pokoknya gini. Ya maklum, badan saya cuma satu. Di Pontianak juga cukup banyak kegiatan saya. Jadi teman-teman saya tidak pernah menutup kemungkinan untuk hadir kalau diundang. Yang penting teratur saja apakah jadwalnya, kemudian apa kegiatannya memang jelas gitu ya. Jelas hanya untuk ngopi pun boleh. Ngopi di Pagar Alam,
ngopi di Aceh ya. Wah, nikmat tuh. Saya ngajak Kang Reza juga nanti untuk ngopi ya. Terus nanti koordinasikan aja ke teman-teman Meaningful Ways. Bisa ke Teh Mila atau ke Kak Rona atau ke Kang Reza silakan. Kita atur jadwal ya. Kalau untuk Agustus ini, qadarullah saya insya Allah mau ke luar dulu ya. Ke mana? Luar negeri dulu. Ya, nggak jauh sih. Masih di tetanggaan. Ke Singapura sama ke Malaysia. Cuman agak lama juga nih, sekitar 8 harian lah di situ ya. Kemudian September juga masih ada agenda safar. Terus kalau nggak salah Bu Amanah juga mau ngundang ke sana tuh September nanti kita lihat aja jadi atau enggak ya, diatur aja jadwalnya. Nah, Bismillah teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi sapa menyapanya. Saya tetap hargai, saya tetap apa namanya bangga dengan Bapak Ibu semuanya di berbagai lokasi, teman-teman semuanya. Saya sangat berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk bisa bertemu Bapak Ibu satu persatu atau secara kolektif ya, supaya bisa saling mengingatkan dan memperpanjang silaturahim ini tidak hanya terbatas pada online saja ya. Insya Allah kita hari ini akan membahas satu bentuk cinta kita daripada ibu kita kepada kita dan mungkin juga kita balas dengan cinta dan doa yang besar untuk ibu kita karena ini spesial Hari ASI sedunia. Nah, boleh ditampilkan visualisasi materi kita. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, saya mau ngasih kabar bahwa insya Allah besok tanggal 1 Agustus 2025 adalah Hari ASI sedunia. Yang konon oleh teman-teman, Hari ASI ini kemudian diperpanjang selama 7 hari. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus itu adalah momen-momen ASI atau jangan kita jadikan bahwa untuk mengingat atau mengenang sesuatu tuh hanya nunggu ketika harinya tiba, bukan. Harinya itu ibarat seperti puncaknya ya, sama seperti misalnya ada Hari Ibu. Kalau bagi saya sih tidak ada larangan atau tidak ada yang salah untuk kita kemudian memperingati atau menyemarakkan Hari Ibu. Bukan berarti kita itu hanya sayang sama ibu di hari itu saja, enggak. Ya, melainkan kita jadikan Hari Ibu itu seperti puncak ya. Jadi istilahnya ibu kita tuh dapat 2 hari spesial lah ya. Hari spesial yang pertama ya mungkin untuk mengingatkan mati yaitu apa miladnya gitu kan. Kemudian hari spesial yang kedua adalah Hari Ibu. Ya ibaratnya kalau kita kemudian nyiapin kado ya setahun itu orang tua kita minimal mendapatkan 2 kali kado minimal. Nah kalau mau lebih banyak ya tiap hari kita kasih kado. Setiap hari kita kasih hadiah ya bagi yang masih punya ibu, yang masih punya bapak ya silakan. Ya kadonya sekedar misalnya pulang ke rumah bawain stevia 2 botol gitu kan udah seneng tuh ya. Pulang ke rumah bawain jilbab ya model terbaru, jilbab yang ada kipas anginnya mungkin itu kan jadi seneng orang tua kita kalau misalnya ke pasar tuh nggak panas gitu. Jilbab ada kipas anginnya piye tuh. Ya ini Bapak Ibu kasih ibu telah buatku bangkit. Dan ini masih dalam rangkaian tema besar yang pernah diperkenalkan mungkin oleh teman-teman Meaningful Ways tentang kebangkitan, tentang pulih dan bangkit ya untuk kita yang mungkin saat ini sedang terpuruk, yang mungkin saat ini kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, insya Allah. Dan Meaningful Ways bermaksud untuk memberikan banyak sekali insight atau nasihat dari segala arah. Ada yang dari mental health, ada yang dari herbal, ya. Mental health tuh berarti dari Bunda Ambar, herbal berarti Dokter Rianti, kemudian dari Quran ada Ustadz Indra, dan dari kalau dari saya apa ya? Kalau dari saya ini mungkin dari sisi makan ya, atau dari sisi kesehatan lah mungkin bisa jadi seperti itu. Dan di sini teman-teman, saya ketika mengingat soal
atau yang bersangkutan dengan air susu ibu, itu ibarat kita itu seperti berhutang dengan ibu kita. Wah, dari sisi ganteng, walah, ada gurunda juga di sini ya, Ustadz Indra Firmansyah. Oke, berhubung ada Ustadz Indra Firmansyah, maka kita akan mulai dengan sesi atau dengan formal ya, Bapak Ibu ya. Tidak boleh bercanda, tidak boleh bicara yang konyol. Mari kita lewati slide ini, materi ini dengan eh, serius. Oke, serius teman-teman, serius, serius. Ya, ini hutang kita kepada bercanda ya. Masya Allah, Ustadz Indra Firmansyah. Syukron berkenan join juga nih pagi hari ini. Boleh, siap teman-teman kita belajar. Kalau yang mau catat, saya kasih waktu untuk ngambil catatan dan pulpennya, ikat ilmu dengan tulisan. Dan sedikit informasi teman-teman, ini untuk menyemangati teman-teman yang suka nyatet ya. Menurut literasi atau ilmiahnya atau medisnya bisa jadi ya, ketika kita belajar dan sambil mencatat, maka kita sedang berupaya untuk mengasah ketajaman otak kiri kita lebih tajam dari biasanya. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya kita itu hanya belajarnya dengan mengandalkan pendengaran saja, atau mendengarkan dan sambil menghafal tanpa melakukan gerakan, maka rangsangan otak yang kita berikan itu hanya berupa audio atau hanya audio dan visual. Misalnya ya, kita dengerin sambil memperhatikan slide ya. Maka stimulus yang kita berikan kepada otak kiri kita itu ialah stimulus audio dan visual saja. Teman-teman, ternyata stimulus yang persentasenya lebih besar adalah stimulus yang berupa gerakan atau mekanikal ya atau fisikal, yaitu apa? Ya bisa jadi menulis ya kan, bisa jadi menggambar. Dan itulah kenapa teman-teman kalau belajar naik mobil dan naik motor itu cepat pinternya, karena teman-teman sambil mendengarkan arahan dari instruktur ya. Instrukturnya apapun ini, misalnya orang lain atau ini suami sendiri atau istri atau keluarga ya, kita dengerin dia ngejelasin masukin giginya gimana, buka gasnya gimana gitu kan. Terus kemudian kita perhatikan dia pertama memberikan contoh, ya kan? Nah, itu baru terbatas pada audio dan visual. Nah, kemudian kalau kita nyobain sendiri, pegang kemudi, nah itulah baru kita memberikan stimulus berupa kinestetik atau mekanikal. Nah, lengkap tuh 100% jadinya stimulus yang diberikan ke otak. Sehingga kita pun bisa cepat bawa motor atau bawa mobilnya cepat mahir. Terus kemudian kalau misalnya latihan renang, latihan main badminton, dan latihan-latihan lainnya yang disertai dengan gerakan, pasti ingatnya lebih cepat dan ingatnya juga bertahan lebih lama. Nah, ini semangat atau penyemangat trigger buat teman-teman yang sekarang mungkin belum memulai mencatat. Nah, supaya makin ingat. Dan ketahuilah bahwa nambah ilmu, nambah rezeki, insya Allah ya. Benar Ustadz, benar dokter kata, bener Oma kalau ngajar, tuh hilang catatannya, apa hilang chatnya ini. Baik Oma, siap. Sangat setuju dengan pendapat Oma ya. Mohon izin ya teman-teman dan Kang Reza dan Ustadz Indra, kita lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari ASI Sedunia tanggal 1 Agustus 2025 ya. Segala doa terbaik untuk bidadari dalam hidup kita. Masya Allah, telah ada sayapnya ya. Dalam pelukan hangat ya kita, dalam kecupan penuh cinta, Ibu berikan kasih sayangnya kepada kita. Doa terbaik untuk ibu seluruh dunia ya, para ibu seluruh dunia, termasuk yang ada di forum ini. Saya lihat banyak sekali para ibu-ibu. Anda itu adalah makhluk yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga insya Allah ya. Selamat pokoknya, apalagi yang sedang menyusui hari ini. Dan doakan juga untuk salah satu tim kita di Meaningful Ways, ada yang namanya Teh Mila. Beliau sebentar lagi akan eh, melaksanakan persalinan ya, Cile, melaksanakan akan melewati proses persalinan
anak pertamanya, insya Allah ya. Doakan lancar, sehat ibu dan anaknya. Dan ketika sudah selesai persalinan, sang ibu pun bisa memberikan ASI terbaik buat anaknya nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, makin semangat semuanya ya. Ini ada Bu Zaliyah, Pak Harjito. Sempetin istirahat nanti siang karena nanti malam kita ada pertemuan lagi ya buat 150 orang yang terpilih. Ada premium webinar All You Can Hear. Insya Allah. Oke deh, kita geser ya tuh Mbak Lucy, All You Can Hear. Ya, ini dia. Kalau bicara warisan dari sang ibu kepada anaknya, maka seminimal-minimalnya ada dua hal yang diturunkan atau yang diwariskan. Yang pertama adalah DNA, yang kedua adalah ASI. Nah, sama-sama tiga huruf, sama-sama singkatan. DNA itu deoksiribonukleat acid. Acid salah. Deoksiribonukleat acid. Atau intinya informasi-informasi yang bisa melanjutkan keturunan dari sang ibu kepada anak. DNA ini letaknya ada di dalam inti sel-sel kita. Ya, jadi tubuh kita ini terdiri dari miliaran sel yang ukurannya sangat kecil. Dari sel yang ukurannya sangat kecil itu, ternyata di dalam selnya masih ada lagi inti sel yang mengandung DNA. Nah, itulah yang kemudian mungkin hidung kita mancung semancung ibu. Kulit kita putih seputih ibu. Rambutnya lebat, rambutnya bergelombang misalnya ya. Nah, itu semua DNA. Itu semua wasilah dari DNA yang diteruskan dari ibu kepada kita ya. Dan kemudian juga di sebelahnya ada ASI ya. Kita semuanya sudah pada tahu ASI ini adalah air susu ibu yang kemudian kita nikmati selama kurang lebih 2 tahun atau bahkan ada yang lebih. Berapapun itu tetap disyukuri saja. Ya, Alhamdulillah Allah izinkan kita semua bisa memberikan kasih sayang kepada anak. Sebaliknya juga kita sebagai anak merasakan kasih sayang dari ibu kita dalam wujud cairan sumber kehidupan ini, Masya Allah. Mari kita bahas lebih dalam lagi tentang dua warisan ini ya teman-teman ya. Yuk kita geser lagi teman-teman admin. Nah, kita bahas dulu warisan DNA. Dan ini tentu dari tinjauan dari sudut pandang Tibbun Nabawi dan TCM atau Traditional Chinese Medicine. Atau lebih awamnya lagi kita nyebutnya dengan pengobatan Asia Timur atau pengobatan Timur ya. Kalau Timur ini lengkap ada kiblatnya di Cina, ada di India ya Ayurveda, kemudian ada di nasional kita sendiri atau Nusantara kita sendiri ya banyak rimpang, terus aneka pengobatan lainnya juga masih ada di Asia ya. Tapi kita khususkan untuk TCM dulu saja, yang ilmunya sudah sering kita dengerin sama-sama di forum seperti ini. Klik dulu pelan-pelan satu-satu. Ya, jadi warisan DNA itu yang pertama ya berupa fisik dan yang kedua berupa non fisik. Nah, jadi dua ya teman-teman ya. Ada yang berupa eh, badan kita yang bisa kita pegang, bisa kita lihat gitu ya. Dan juga ada yang berupa non fisik ya. Non fisik artinya bisa dirasakan tapi mungkin wujudnya tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita sentuh. Sudah mulai kebayang ya sampai dengan detik ini kira-kira kalau fisik dan non fisik itu maksudnya apa? Nah, lebih jelasnya lagi, mari kita lihat. Yang fisik itu apa? Ya, ini dia. Bentuk dan kualitas. Perhatikan baik-baik secara pelan-pelan dari kiri. Yang bentuk ada tulisan darah dan daging. Nah, ini udah mulai mulai nyambung nih ya. Darah dan daging. Jadi gini teman-teman. Suami dan istri atau ayah dan ibu sama-sama punya air mani menurut Tibun Nabawi ya.
Tapi kalau menurut medis, yang punya air mani hanya bapak. Nah, ini sedikit kita eh, membuka tabir yang baru lah ya. Bapak dan ibu atau suami dan istri sama-sama punya air mani ya dalam makna tertentu. Air mani bapak atau air maninya suami berwarna putih susu. Maka kemudian Allah takdirkan dari air mani yang warnanya putih susu itu memberikan keturunan kepada anak juga yang berwarna putih susu. Ada dua, yaitu apa? Tulang dan saraf. Jadi di dalam badan kita ada tulang dan saraf itu diturunkan dari ayah kita. Makanya kalau ada kita punya ayah badannya tinggi, maka kita pun juga punya badan yang tinggi. Kita punya ayah mungkin sarafnya kurang bagus, maka bisa jadi juga nurun kepada kita. Punya penyakit saraf gitu ya. Karena memang betul dari ayah diturunkan juga yang sifatnya atau warnanya putih susu, ya tulang dan saraf. Teman-teman kalau mau tahu wujud saraf seperti apa dan warnanya seperti apa, ya monggo kalau lagi makan ayam, ketika lagi nyiangin atau lagi cuil-cuil daging ayamnya itu coba lihat di balik dagingnya biasanya seperti ada tali kenyal panjang. Mungkin orang ngiranya ini seperti cacing, padahal ternyata ini bukan cacing dan ini bukan pembuluh darah tapi itu adalah saraf. Nah, warnanya juga sama, putih susu. Walaupun kita makan ayam, apakah itu digoreng atau dibakar, dagingnya sudah berwarna coklat ya atau putih kecoklatan. Nah, biasanya sel sarafnya karena masih di balik daging, terlindung api, terlindung panas, jadinya dia masih berwarna putih susu gitu ya. Nah, kita berpindah ke ibu atau ke istri. Air maninya istri itu berwarna merah muda atau pink. Maka dari air mani yang warnanya merah muda itu Allah takdirkan memberikan kepada anak kita keturunan yang juga berwarna merah muda, yaitu apa? Darah dan daging. Ya, atau yang berhubungan dengan merah, yaitu darah dan daging, betul. Daging kita juga berwarna merah, ya. Makanya ada istilah darah dagingku. Nah, itu ternyata nggak sembarang ucapan ya. Yang sering mengucap darah dagingku itu kan biasanya para wanita, ibu-ibu ya kalau di film-film atau di sinetron ya. Dia adalah darah dagingku gitu, misalnya ya. Dan memang betul ternyata ibu-ibu atau sang ibu menurunkan kepada anaknya ya, yaitu darah dan daging. Makanya kalau misalnya ibunya gemuk, biasanya anaknya juga ngikut gemuk. Nah, sebaliknya kalau ibunya langsing dari sejak gadis sampai punya anak ya, anaknya juga nanti ketika dewasa juga biasanya akan mewarisi bentuk tubuh ibunya ya. Langsing juga seperti itu. Gimana teman-teman ada yang paham? Ada yang bingung? Ada yang berpendapat atau menanggapi? Golongan darah sih nggak mutlak dari ibu saja, ya Mbak Lucy ya. Dari bapak juga bisa menentukan. Nah, ya, oke, nggak ada yang nanya ya di kolom chatnya. Sip. Terus kemudian wujud fisik yang kedua yang ditularkan atau yang diwariskan dari ibu adalah kualitasnya. Nah, tadi bentuknya sudah jelas darah dan daging. Nah, sekarang kualitasnya itu berupa energi vital. Ketahuilah bahwa dari orang tua tidak hanya karakter, tidak hanya tinggi badan, tapi juga energinya diturunkan dari terutama dari ibu kepada anaknya. Makanya Bapak Ibu gini, eh, tidak juga kita mengatakan pasangan menikah yang kemudian belum diberikan keturunan, apakah sudah menikah 3 tahun sampai 5 tahun sampai bahkan 10 tahun. Tidak juga kita mengatakan itu adalah kesialan atau kurang beruntung atau penyakit ya. Siapa tahu justru dia sedang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki fisiknya dulu, untuk memperbaiki karakternya dulu, supaya nanti ketika sudah baik, ketika fisik dan non fisiknya sudah baik, dia akan menurunkan juga yang baik-baik kepada anaknya.
Karena ada satu ini yang penting juga yang bisa mengkhawatirkan ya kalau kemudian kita menurunkannya dengan cara yang salah, yaitu apa? Energi vital. 50% energi vital yang kita punya dalam diri kita sekarang itu adalah warisan dari orang tua kita. Kalau orang tua kita adalah orang tua yang lemah fisiknya, ya gampang sakit. Kemudian mungkin bahkan ketika hamil kita, dia dalam kondisi sakit. Sakit kanker kah? Sakit diabetes kah? Sakit autoimun kah? Nah, energi vital yang akan diturunkan ke kita juga dalam wujud yang kurang sempurna. Sehingga kalau tidak ditunjang dengan aktivitas dan pola makan yang baik kepada diri kita, alhasil apa? Kita juga akan menjadi pribadi yang penyakitan atau pribadi yang lemah. Dan energi vital ini juga tidak terbatas hanya urusan fisik, tapi juga dalam bentuk pemikiran. Ya, makanya kalau kita kemudian adalah sebagai kita orang tua yang pesimis, kita adalah orang tua yang istilahnya banyak takutnya, kita adalah orang tua yang pemikirannya kolot. Nah, biasanya juga akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak kita. Ya, entah mungkin anak kita akan ikut sifat kita, atau dia menjadi anak yang berontak. Karena memang itu diturunkan dari kita. Ada emosi negatif yang juga ikut turun rupanya. Kenapa kok bisa turun? Ya ini dia. Ini sudah diwariskan. Di sini saya mau membuka tabir atau membuka eh, inspirasi teman-teman bahwa ternyata keturunan tidak hanya urusan fisik, yaitu apa? Psikologis juga bisa ikut ditransfer dari ibu atau dari ayah kepada anak. Nah, maka teman-teman, kalau yang sekarang sudah terlanjur anaknya sudah gede-gede semua, ya nggak apa-apa. Energi vital yang sudah diturunkan, ya sudah, memang rezekinya begitu, tapi untuk menambah energi vitalnya supaya badan dia kuat, pemikiran dia pun bagus ya, anaknya cerdas, maka ditunjang dengan dua hal. Maaf, tiga malahan. Yang pertama makanan. Nah ini menurut teman-teman atau menurut pemahaman dan ilmu dari traditional Chinese medicine ya, energi vital itu berasal dari empat pintu. Pintu yang utama dari pintu keturunan dari orang tua kita. Oke, ini nggak bisa dimodifikasi. Kita dapatnya cuma sekian ya sudah, itu rezeki kita. Tapi energi vital di dalam badan kita bisa ditambah dengan tiga aspek yang lain. Ya, yang pertama ialah nutrisi. Makanya pernah saya ingatkan teman-teman, makan dan minumlah yang halal dan yang baik. Ini ada perintah Allah yang salah satunya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah sebagian yang halal, yang toyib, dan jangan ikuti langkah syaitan. Ternyata salah satu manfaatnya adalah untuk menambah energi vital kita dengan makanan yang halal dan yang toyib. Ya. Kemudian cara untuk menambah energi vital kita, cara yang kedua ialah dengan udara yang berkualitas. Nah, mungkin agak aneh ini. Maksudnya udara. Loh kok dari udara dong? Ya, makanya Muslim, kita itu subuh bangun, terus habis sholat subuh tidak langsung tidur. Kita boleh mungkin mau jogging atau sekedar berdiri di depan rumah gitu kan, menghirup udara secara lega, secara lepas gitu kan. Semuanya semata untuk menambah energi vital kita supaya lebih baik lagi. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga untuk menambah energi vital ialah dengan aktivitas fisik yang positif. Ya, apakah olahraga atau ikut komunitas yang produktif gitu ya. Nah, itu semata untuk menambah energi vital. Ya, kira-kira paham? Energi vital pintunya ada empat. Yang pertama dari warisan DNA atau warisan ayah ibu kita. Dapatnya banyak, alhamdulillah. Atau dapatnya hanya sedikit, ya. Atau mungkin dalam kondisi lemah, nggak apa-apa, bersyukur tetap. Tapi masih bisa ditambah dari tiga pintu lainnya, pintu nutrisi yang halal dan toiban, ya. Kemudian dari udara yang berkualitas, ya, pagi hari kah, ba'da subuh gitu ya. Kemudian yang ketiga ialah dari aktivitas yang positif, ya. Tapi tetap teman-teman, walaupun ada tiga pintu tambahan, tetap dari pintu yang utama tetap harus kita jaga, yaitu dari DNA kita. Buat teman-teman yang sedang promil,
atau yang sedang hamil, nggak apa-apa, masih punya waktu untuk memperbaiki tubuhnya, memperbaiki rohaninya atau psikologisnya ya, supaya nanti yang diturunkan itu yang berkualitas bagus. Pada pengen anaknya pintar kan, pengen anaknya soleh, pengen anaknya apalagi ya kuat, ya nggak gampang sakit, ya sehat walafiat, panjang umur insya Allah. Nah maka dimulai dari kita sekarang. Ya. Jadi eh keluarga besar Meaningful Ways itu beda dengan mungkin saudara-saudari kita yang belum punya kesempatan untuk bergabung di Meaningful Ways. Ya, kita punya cara yang berbeda untuk mempertahankan atau menjaga kualitas keturunan kita, yaitu dengan cara dimulai dari kita sendiri dulu. Hidup sehat, baik fisik maupun non-fisik kita. Ingat, holistiknya tubuh manusia kan 4 aspek. Fisik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, empat-empat ini kita jaga aspeknya dengan baik. Fisiknya terutama dengan makanan yang halal, yang toyib, ya, kemudian dengan jam istirahat yang bagus, yang berkualitas, ya. Mental dengan sholat, dengan Quran, dengan bertaubat, dengan zikir, ya, termasuk spiritual kita juga sama ya, tauhid dan akidah kita jaga. Kepercayaan-kepercayaan kita pada Allah, kita kurangi kepercayaan terhadap mitos atau terhadap yang bukan syariat Allah. Kemudian yang kelima yaitu sosial dengan memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan keadaan, dan menambah pergaulan ya, menambah pergaulan yang baru, datang ke sebuah circle yang positif atau yang produktif. Nah, 4 cara ini juga sama untuk meningkatkan energi vital kita. Dengan harapan energi vital itu bisa diturunkan kepada anak kita ketika nanti kita punya anak. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang non fisik apa ya? Ialah sifat dan kecerdasan. Dan ini khusus hanya untuk ibu-ibu loh. Jadi menurut teman-teman di Tibun Nabawi, bahwa ibu itu menurunkan sifat dan kecerdasan. Lalu apa yang diturunkan oleh ayah? Nah, kalau ayah menurunkan prinsip dan keberanian. Boleh diulangi? Ibu menurunkan sifat dan kecerdasannya kepada anak. Sedangkan ayah menurunkan prinsip dan keberanian kepada anaknya. Jadi kalau kita sebagai ayah ini banyak takutnya, bisa jadi anak kita juga nanti banyak takutnya. Nah, kalau ibu-ibu nih yang diturunkan adalah sifat dan kecerdasan. Maka penting bagi kita, terutama yang kaum pria, memilih wanita itu jangan cuman karena cantiknya saja, tapi juga yang utamanya itu adalah kecerdasan. Ya, jadi artinya cantik tuh boleh, karena kalau nggak salah, boleh koreksi saya, Rasul atau sahabat yang pernah berkata, milih perempuan juga boleh kita berdasarkan visualnya dari luar ya, kecantikan luarnya boleh juga ya, nomor satunya ya. Tapi kita juga jangan lupakan kecantikan dalamnya, kecantikan dari dalamnya ya, inner beauty-nya atau kecerdasannya ini juga yang menjadi utama. Karena kecerdasan ini beda ya, kecerdasan tuh bukan kepintaran. Jadi beda antara pintar dan cerdas bagi saya. Mungkin ada yang berpendapat ah sama aja cuman beda kata doang ya. Tapi kalau saya memaknainya beda. Kalau pintar itu artinya baca buku, hafal, terus ketika menjelaskan mampu. Nah, itu pintar. Tapi kalau cerdas, ini bukan perkara buku. Cerdas itu bukan perkara diajarin atau bisa ngajarin, enggak. Karena kecerdasan tuh bukan misalnya bisa ngafal rumus matematika, hafal rumus fisika, enggak gitu. Kecerdasan itu misalnya contoh makanya ada kecerdasan finansial, kecerdasan batin, kecerdasan emosi. Nah, itu ya. Artinya kecerdasan itu adalah kemampuan dalam beradaptasi, kemampuan dalam menanggapi sesuatu. Nah, itu kecerdasan. Nah, maka teman-teman, ketika saya bilang para suami mencari calon istri, atau sorry, para pria mencari calon istri itu yang cerdas, bukan berarti saya mau diskriminatif. Dok, saya pendidikan rendah. Enggak gitu, bukan. Yang pendidikan rendah pun, atau yang maaf, yang tidak lulus SD atau tidak lulus SMP, bukan berarti dia tidak cerdas. Bisa jadi dia cerdas, cuman karena fasilitas dan sumber daya saja yang kurang. Jadinya nggak lulus sekolahnya, misalnya ya. Tapi cerdas, belum tentu dia nggak cerdas. Bisa jadi dia itu adalah orang yang cerdas.
Sebagai contoh banyak di sekitar kita yang mereka mungkin nilai eksaknya atau nilai sekolahnya, nilai pelajarannya biasa aja atau bahkan rendah. Tapi ketika dia berbisnis, wah jago. Makanya orang-orang terkenalnya dengan bisnis misalnya ya. Walaupun mungkin latar belakang pendidikannya juga nggak begitu bagus atau nggak begitu tinggi. Ada banyak seperti itu. Karena cerdas itu beda dengan pinter. Nah, kalau saya ya, beda nih. Pinter itu berarti ngafal. Kemudian kalau cermat, cermat itu berarti bisa memperkirakan segala sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Jadi misal kita bikin rencana itu harus cermat. Kita harus lihat plus minusnya bagaimana. Nanti kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, gimana cara menanggulanginya itu cermat. Lalu kemudian yang ketiga itu kalau bagi saya pandai. Pandai itu istilahnya akalnya banyak. Nah itu pandai. Nah, kalau yang keempat itu cerdas, kalau bagi saya cerdas itu lebih ke hati, lebih ke nalar dia bagaimana. Nah, nalar ya, nalar tuh misalnya mirip seperti misalnya dalam kondisi seperti ini dia harus ngapain. Nah, gitu loh. Jadi memilih orang yang cerdas itu beda dengan kita memilih yang pinter ya. Nanti jangan sampai keluar statement eh kalau cerdas cermat perlombaan kata Ustadz Indra, Masya Allah. Jadi jangan keluar statement, oh Dokter Gustaf mendiskriminasi. Enggak gitu. Karena cerdas itu Anda yang menentukan. Anda bisa menjadi orang yang cerdas, bisa juga menjadi orang yang tidak cerdas. Itu pilihan. Ya, kalau apa namanya ya, kalau pintar, kalau cermat itu semuanya berdasarkan kemampuan saja, ya enggak? Berdasarkan Anda misalnya punya kesempatan baca buku, nah Anda jadi pintar, gitu ya. Jadi buat para ibu-ibu di sini yang masih punya anak-anak kecil, ayo jadilah wanita yang cerdas. Dengan cara yang paling utama, melatih kecerdasan adalah dengan menghadapi masalah, dengan keberanian menghadapi problematika. Jangan lari dari masalah. Justru dengan masalah itu, ya atau masalah yang saat ini kita hadapi, mari kita latih nalar kita latih cara menganalisis masalah. Ini kenapa masalah ini bisa terjadi, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana masalah ini supaya ketemu solusinya. Nah itu ya, jadi mengasah kecerdasan. Nah, karena kecerdasan yang seperti ini yang nanti akan diturunkan kepada anak-anak kita nanti. Dan kemudian sifat, ya misalnya gaya makannya, pola makannya, kemudian emosionalnya itu juga diturunkan kepada anak. Nah, ini kabar-kabar baik ya buat teman-teman, terutama kaum ibu di sini, bahwa ada dua aspek yang diturunkan dari ibu kepada anak-anaknya. Fisik demikian, non-fisik pun demikian. Bisa dipahami, teman-teman? Oh, ini banyak tanggapan, saya nggak bisa baca satu-satu, teman-teman ya. Karena rata-rata tanggapannya panjang-panjang. Jadi ya sudah, saya hargai apapun tanggapan teman-teman. Pun nanti kalau ada pertanyaan, boleh dinotis dulu sama Kang Reza nanti ya kalau misalnya ada waktu bisa disampaikan Kang Reza, insya Allah saya jawab. Siap, Mbak Dia Puspor ini paham, Alhamdulillah. Oke, ini warisan DNA. Semoga bisa dipahami dengan hati lapang, tidak ada penyesalan atau tidak ada anggapan-anggapan negatif. Ya, ini semuanya hanya edukasi. Mari kita anggap sebagai motivasi untuk kita selalu senantiasa upgrade diri, menjadi wasilah kita ringan untuk bertobat selalu setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita geser lagi, admin ya. Warisan ASI. Ya, kalau tadi warisan DNA, kalau ini warisan ASI. Dan ini tinjauan secara holistik. Nah, kalau saya sudah nyebut holistik, berarti tiga atau trilogi pengobatan jalan semua. Pengobatan modern, pengobatan timur, dan tibun nabawi. Nah, itu holistik ya. Tiga ini berarti masuk. Dan kalau ngomong holistik berarti empat aspek tubuh kita juga jalan. Fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ya. Dan ini SK, sorry bukan SK, surat perintah dari Allah Subhanahu wa taala ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim ya, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Nah ini SP-nya atau surat perintah dari Allah untuk para ibu ya, untuk kita semua, terutama yang suami juga bisa
mendukung selalu, menemani selalu istri-istrinya. Oh, istri-istri, wah ini ambigu ini ya. Nanti saya diprotes. Menemani istrinya, ya Bu. Bercanda Bapak Ibu ya. Boleh kita klik dulu yang pertama apa ini? Informasinya. Ya, dari sudut pandang medis ya, ASI itu adalah sumber nutrisi, sumber imunitas dan suku cadang bagi si bayi. Suku cadang tuh artinya, misalnya gini, kalau kita punya motor atau mobil, suku cadangnya itu ya termasuk bautnya, rantai, lampu, knalpot. Nah, itu suku cadangnya. Nah, kalau kita analogikan ke badan bayi, ya suku cadang bayi itu banyak ya. Yang dibutuhkan bayi itu ya sel-selnya, darah, nutrisi, kemudian enzim, itu semuanya adalah suku cadang. Dan Alhamdulillah, 2 tahun pertama kehidupan si bayi, suku cadangnya dipenuhi oleh ASI dari ibu. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ini dari sudut pandang medis. Kemudian, yang dari sudut pandang yang kedua dari apa? Tibun Nabawi. Dan dari sudut pandang Tibun Nabawi ini menyemangati atau memotivasi kita untuk ASI ya. Karena ASI itu sebagai wujud taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai momen transfer akhlak dan iman. Nah, jadi sambil nyusui, sambil mendoakan si anak, sambil nyusui, sambil boleh kita zikir, sambil menyusui, kita sambil ngenalin Allah, ngenalin Rasulnya kepada bayi kita, walaupun mungkin bayi kita hanya bisa merespon dengan melihat kita, atau merespon dengan mencubit-cubit kita. Tapi selalu kemudian diulang, maka ucapan-ucapan itu akan melekat di dalam alam bawah sadarnya si bayi. Sehingga ketika dia sudah mulai paham, menginjak usia hampir 2 tahun, kemudian sang ayah kemudian menguatkan tauhidnya. Sang ayah kemudian tugasnya untuk menguatkan iman si bayi ini atau si balita ini sudah nyambung karena ibunya sudah ngenalin Allah, sudah maksudnya sudah pernah nyebutin kata Allah, sudah pernah nyebutin kata Nabi Muhammad SAW, sudah pernah nyebutin beberapa ayat Quran. Jadi ketika sang ayah, giliran ayah meningkatkan atau menanamkan iman kepada sang anak pun connect atau tersambung karena sudah ada sirkuitnya. Jadi sang ayah tinggal lewat. Nah gitu loh. Jadi ibu-ibu jangan lewati momen menyusui hanya dengan main handphone, hanya dengan tiduran. Walaupun mungkin boleh saja sesekali mungkin lelah atau sedang ada urusan yang harus diselesaikan, tapi jangan setiap nyusui juga begitu. Sesekali juga boleh sambil nyusui, sambil dibelai, sambil kita solawat, sambil zikir, supaya apa? Walaupun anak kita nggak paham, tapi ingat. Makanya contoh ya, anak saya sekarang usianya 1 tahun 2 bulan. Kalau dengar azan langsung begini, gini loh, nggak tahu apa yang dia maksud begini gitu ya. Terus kemudian waktu kemarin musim haji ada iklan ya yang apa ya, yang suaranya labbaik Allahumma labbaik ya, itu yang nggak ada yang ngajarin, tapi setiap iklan itu muncul, anak saya langsung begini. Padahal usianya masih sekitar 11 bulan waktu itu. Langsung seperti menengadah gini ya. Terus kemudian ketika azan, dia langsung nunjuk ke arah papanya atau ke arah saya, Allah, Allah gitu, nyebutnya Allah. Maksudnya ya mungkin nyuruh, ayo sholat, sholat gitu loh. Masya Allah, saya bersyukur banget. Ya ini semua juga wasilah dari ibu, maksudnya wasilah dari istri saya sudah mengenalkan Allah, mengenalkan siapa itu Allah, siapa itu Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika terdengar kumandang azan, Allahu Akbar, nah, gitu kan, maka dia pun langsung, oh kayaknya ingat sesuatu nih, Allah apa gitu, oh Allah gini, nah gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kemudian dari sudut pandang tradisional Chinese medicine, ya iya, ini informasi yang bagus nih. Ini terutama buat para suami supaya semakin sayang sama istrinya, menemani istrinya ketika menyusui, ya, tapi juga istrinya harus tahu diri. Jangan sampai sudah karena disayang lalu mau mau seenaknya juga, jangan ya. Hargai tetap suaminya. Ini suaminya sudah mau berkorban, suaminya sudah mau menurunkan egonya ya. Ya, jadi kita pahami sama-sama nih.
manifestasi darah ibu yang diubah oleh energi vital ibu menjadi ASI. Kira-kira paham nggak nih para suami maksudnya? Jadi alias ya atau artinya ASI istri kita yang diberikan kepada anaknya itu adalah sumbernya dari darahnya sendiri. Darah yang kemudian diubah oleh energi vital tubuhnya sendiri menjadi ASI. Maka penting juga energi vital ya teman-teman ya. Dan ada kaitannya buat orang-orang yang sulit menyusui atau para wanita yang kemarin waktu menyusui susunya seret, nggak keluar. Nah, itu bisa jadi juga karena faktor energi vital di badannya yang lemah. Kok bisa lemah, Dok? Ya, dia bisa saja diturunkan oleh sang ibu dengan energi vital yang juga lemah, tapi tidak ditunjang dengan nutrisi yang halal, nutrisi yang toyib, udara yang berkualitas, dan aktivitas yang kurang produktif. Tapi yang sering kita ketahui sekarang kalau ASI-nya seret, ya sudah, berhenti, menyerah, diteruskan dengan susu formula. Sayang banget. Masa menyusui itu 2 tahun. Jadi masih ada waktu untuk terus berjuang. Jangan cuman baru bulan pertama tidak keluar langsung menyerah. Oh, saya ketemu klien seperti itu di klinik, wah, ngomel saya. Jadi saya kalau ketemu klien atau ada klien datang ke klinik saya, mengeluh anaknya diare, anaknya demam, usia 2 bulan, pasti saya tanyakan, susunya apa, Bu? Kalau dia nyebutnya ASI, saya nggak jadi ngomel. Tapi kalau dia sempat menyebutnya susu formula, wes, bah, ayo dengarkan ceramah Dokter Gustaf selama 30 menit. Sampai dia sadar. Sampai bahkan dia nangis. Karena saya pengen apa teman-teman? Anaknya itu soleh, anaknya kuat, anaknya nanti sayang sama ibunya. Kenapa kok bisa soleh? Kenapa kok bisa kuat? Kenapa kok bisa sayang sama ibunya? Ya jelas diberikan warisan yang kuat. Warisan yang jelas yaitu ASI. Itu ya dari sudut pandang medis, dari sudut pandang Tibun Nabawi, dari sudut pandang TCM. Dan surat perintahnya sudah jelas. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 itu surat perintah dari Allah kepada para ibu. Jadi kalau misalnya Anda susunya seret, ASINya kurang keluar dengan baik, bukan berarti langsung menyerah hanya seminggu pertama. Terus dicoba, terus ikhtiar, perbaiki diri, perbaiki energi vitalnya ditambah. Dengan apa, Dok? Ingat Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 tadi. Makan sebagian, nggak usah banyak-banyak, nggak usah rakus. Oh, saya kan menyusui, Dok. Harus makan banyak. Kata siapa? Nggak ada yang pernah bilang Anda harus makan banyak ketika menyusui. Makan yang cukup, jangan makan kurang, gitu loh maksudnya. Ya, bahkan di Quran Surah Al-Baqarah tadi, di ayat 168 dijelaskan, makan sebagian dalam kondisi apapun Anda. Kemudian perintah yang kedua, makan yang halal. Yang ketiga perintahnya, makan yang toyib atau yang baik-baik, yang membawa kebaikan. Kemudian yang keempat, jangan ikuti langkah syaiton dalam urusan makan dan minum. Maksudnya apa, Dok? Makan dengan posisi duduk, makan dengan tangan kanan, makan baca basmalah, makan jangan banyak-banyak, jangan suuzon sama makan. Ya, artinya semua kebalikan itu adalah cara syaiton ketika makan. Sudah makannya halal, sudah makannya tauhid, tapi pakai tangan kiri. Makan dan minumnya sambil berdiri. Banyak loh yang kayak gitu. Apalagi sekarang lagi tren garden party, standing up party, standing party. Nikahan di garden, nggak disediakan kursi dan meja untuk makan atau untuk minum. Alhasil apa? Tamu-tamu undangan semuanya berdiri. Waduh, festival, menyediakan kursi sama mejanya hanya sedikit. Alhasil apa? Mereka yang beli makanan atau jajanan di stand-stand, mereka pun minum makan semua sambil jalan kaki. Aduh, saya khawatir energi vital orang Indonesia ini makin lemah. Gara-gara apa? Gara-gara makan dan minum. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan teman-teman, yang sekarang sedang diberikan peluang amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa menyusui, gunakan peluang itu secara sebaik-baiknya, semaksimal-maksimal yang bisa Anda lakukan. Dok, saya hanya mampu menyusui sampai 1 tahun 2 bulan. Gara-gara apa, Bu? Ya, pekerjaan saya akhirnya kemudian diberikan tugas keluar kota atau keluar negeri, ya sudah. Nggak apa-apa. Yang penting ada niat untuk menyelesaikan sampai 2 tahun, tapi ternyata ada kondisi yang di luar kuasanya. Yang nggak saya suka adalah baru seminggu, kemudian sudah menyerah. Aduh, sayang banget. Ya, tapi ini juga tentu dipengaruhi oleh support system di sekitar ibu menyusui.
Jadi di sini saya tidak sedang menceramahi ibu menyusui saja, tapi juga juga tapi juga menceramahi support sistemnya. Support sistem ibu menyusui siapa aja? Yang paling utama adalah suami. Jangan jangan kalian kira istri kalian sudah menyusui, sudah melahirkan, kemudian tanggung jawab kalian selesai. Enggak. Temani dia, support dia, belikan makanan yang dia suka, pijat badannya, pijat kakinya. Dok, saya kerja, ya sudah. Tapi kan malam pulang ke rumah. Ya ini malam pagi sampai sore kerja. Malam pulang main HP, main game, nongkrong. Wah, tak gampar suami-suami kayak gitu. Nanti yang disalahin tuh istri Anda, disalahin oleh mertua, disalahin oleh orang tua. Nah, jadi support system banyak. Ada suami, ada apa ibu, ada mertua. Jadi juga jangan semena-mena pada ibu menyusui. Anda itu support system mereka. Kalau mereka terjadi sesuatu atau mereka dalam kondisi sulit menyusui, berarti bisa jadi penyebabnya ada pada Anda. Jadilah suami yang setia dan bertanggung jawab dan membahagiakan. Jadilah ibu atau mertua yang melengkapi, bukan bukan banyak lah. Melengkapi saja apa saja yang kemudian anak kita kurang ya dibantu. Ya nanti jangan dibuat, jangan ini, jangan itu, jangan, wah stres, asinya kurang jadinya. Energi vital si ibu bagus, tapi ternyata ibu ini punya orang tua atau punya mertua yang mendikte. Punya orang tua yang dia tidak mengamalkan pola asuh sesuai zamannya si anak. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, memberikan kita nasihat atau menyarankan kita memberikan pola asuh kepada anak kita sesuai dengan zamannya. Jangan samakan zaman kita dengan zaman anak kita. Ya, sekarang sudah zaman digital. Kalau melihat anak kita menyusui sambil main handphone, ya jangan disalahin, jangan dimarahin. Siapa tahu dia sambil baca handphone itu sebenarnya buka Quran, lagi searching hadis, lagi searching makanan yang bagus-bagus untuk menyusui apa. Nah gitu. Wes, maklong pokoknya ya, adil ya, nggak cuma untuk para ibu menyusui, tapi untuk suami, ibu, dan mertua, ini semuanya dapat bagiannya. Cukup ya? Dari tiga sudut pandang ini kemudian bisa digunakan untuk menyemangati kita, baik yang menyusui maupun kita yang sebagai support sistemnya. Oke? Paham sampai sini? Boleh kita geser lagi yuk. Hampir jam 7 ya rupanya ya, Masya Allah. Nah, ingatlah teman-teman, ya, kita juga pernah bersumpah di dalam rahim ibu. Ayo, tanggung jawab, ayo. Ini ada di Quran surah Al-A'raf ayat 172. Nah, lo siapa yang masih ingat kalau kita ini ternyata sudah angkat sumpah di dalam rahim. Kita sumpahnya sama siapa? Ya sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapa yang ingat? Bunyinya bagaimana? Alastu birabbikum. Terus apa yang kita jawab? Ya, bala syahidna. Ya, coba dibuka, diklik lagi. Nah, di sini Allah mengatakan, Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Oh, terbalik tuh. Typo ya. Mohon maaf. Nanti saya perbaiki. Tapi maksudnya tulisannya bukankah aku ini Tuhanmu, ya. Kalau di Quran surah Al-A'raf ayat 172 ini kemudian qalu bala syahidna. Nah, maksudnya mereka menjawab, mereka itu adalah kita. Mereka itu adalah para janin yang akan ditiupkan ruhnya ke dalam si janin ini ya. Maka jawabnya apa? Betul. Maksudnya betul tuh engkau Tuhan kami menjadi saksi. Loh kok ini typo lagi? Waduh, ini bikinnya ngantuk ini. Kami menjadi sakti. Aduh, mohon maaf sekali. Saya koreksi ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul, kami menjadi saksi. Nah, mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Nanti slide-nya saya revisi sebelum dikirim ke teman-teman admin. Kami menjadi saksi. Nah, loh, teman-teman. Jadi, rahim ibu tempat kita mengangkat sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Em, Berarti artinya badan ibu itu kita pakai untuk eh, sebuah perbuatan yang sakral. Kalau kemudian ternyata kita sudah terlahir dan menjadi orang yang tidak soleh, menjadi orang yang zolim,
Maka yang kita khawatirkan adalah orang tua kita atau ibu kita akan dimintain pertanggungjawabannya. Karena ibu kita sudah kita gunakan badannya untuk bersumpah. Tapi ternyata sumpahnya kita langgar. Ya nggak tahu karena apa. Dilanggarnya karena kontaminasi kanan kiri, oleh bisikan kanan kiri, oleh makanan yang tidak halal, makanan yang tidak toyib, aktivitas yang maksiat. Yang kita khawatirkan teman-teman, nggak cuma kita yang kemudian akan diazab, tapi ibu kita juga takutnya ikut-ikutan diazab. Karena ibu kita tempat kita bersumpah di hadapan Allah. Saya kalau mentadaburi ayat ini tuh sudah langsung bisa bikin nangis loh sebenarnya. Bisa netes air mata. Ya Allah, selama ini mungkin saya masih banyak kurangnya. Maka dengan ayat ini, kalau pribadi saya sebagai cambukan atau motivasi saya untuk selalu senantiasa memperbaiki diri. Jangan sampai saya yang berbuat maksiat, ibu ibu saya yang dihukum. Nah, monggo kalau teman-teman mau punya pemikiran yang sama seperti itu. Tapi ini bukan dalil ya. Ini nggak ada hadisnya atau saya sendiri belum menemukan hadisnya bahwa ketika anak berbuat maksiat lalu ibunya juga dihukum nggak gitu ya. Saya hanya punya anggapan dan pemikiran karena bentuk sayang saya kepada ibu saya gitu. Ah, Bismillah insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk selalu berbuat baik. Semoga Allah selalu senantiasa dampingin kita ya. Berikan kita petunjuk dan bimbingan. Kalau ilmu yang saya dapetin dari Ustadz Felix Xiao, eh, beda antara hada dengan rosyad ya. Kalau hada itu petunjuk, tapi kalau rosyad itu atau ya yang arsyad ya, rosyad atau itu pokoknya eh, beda. Kalau hada itu istilahnya misalnya kita ketemu sama orang, Mas tahu jalan ini nggak gitu kan? Maka orang itu hanya nunjukin, ini dari sini kamu nanti lurus belok kiri. Nah itu hada, petunjuk. Tapi kalau rosyad itu artinya orang ini yang kita tanyain, dia nganterin kita. Jadi kita nggak mungkin tersesat. Jadi saya berharap diberikan petunjuk sama dibimbing oleh Allah gitu ya. Karena petunjuk saja masih nggak cukup kalau bagi saya. Nah, mudah-mudahan ya, moga-moga kita semuanya yang ada berapa orang sih sekarang di sini? Ada 561 orang partisipan yang Allah berikan petunjuk dan bimbingan selama hidup kita, di masa hidup kita di dunia ini. Amin, amin ya robbal alamin. Boleh kita geser lagi? Nah, ini dia. Untuk ikhtiar untuk melancarkan ASI, selain menambah energi vital, boleh dengan lakukan pemberian sebuah terapi mandiri berupa terapi penotokan di area punggung. Terutama di mana, ya boleh diklik, terutama di area belikat kanan dan kiri. Teman-teman, ini ada informasi menarik. Eh, Menurut teman-teman yang sudah berkiprah di terapi totok punggung, mendapati adanya hubungan, ya ini bukan dalil, ini belum ada jurnalnya juga, tapi ini berdasarkan pengalaman empiris atau kesaksian ya, ada hubungan antara tingkat stres orang atau ada hubungan antara kondisi stres yang dialami oleh orang-orang terhadap kondisi belikat kirinya yang tebal. Singkat cerita atau singkat katanya gini, banyak orang-orang yang stres, belikat kirinya tebal. Jadi ketika kita lakukan penotokan, orang tersebut merasakan kenikmatan yang luar biasa. Karena selama ini ternyata belikat kirinya tuh terdapat banyak tumpukan energi negatif atau terdapat banyak tumpukan yang kurang baik lah di situ. Maka ketika diberikan totokan di area tersebut, itu memberikan rasa yang nyaman. Dan ini juga sedikit banyak dialami oleh para ibu-ibu menyusui. Ibu menyusui itu punya bebannya sendiri loh teman-teman. Dia punya ketakutan tidak bisa merawat anaknya. Dia juga sekarang sudah dalam kondisi yang tidak lagi gadis, sudah menjadi eh, ibu-ibu, ya sudah jadi ibu, beban moralnya, beban mentalnya. Belum lagi dia mikirin nanti untuk beli keperluan bayi, ya artinya juga perlu dukungan finansial. Nah, semua aspek atau faktor itu bisa saja mempengaruhi tingkat stresnya atau bisa membuat atau menyebabkan stres pada ibu menyusui. Jadi buat para suami, kalau pagi sampai sore Anda kerja, nah pulang kerja, Anda sudah harus selesai dengan diri Anda sendiri
udah selesai dengan urusan kerjaannya, sampai di rumah, totokin tuh belikat kiri, belikat kanannya istri. Gimana cara notoknya, Dok? Udah terserah, yang penting berikan penekanan. Di area belikat kanan kirinya tuh naik turun boleh, geser kanan kiri boleh, atau muter-muter gini boleh. Yang penting ditotok, dipijet gitu ya. Boleh secara variatif di apa? Nggak mesti hanya totok saja, tapi boleh dipijet kayak yang ada di gambar tuh, ya pakai jempol, boleh diginiin, sekedar gini aja enak loh. Nggak cuman totok punggung, ternyata pengobatan akupuntur atau akupresur untuk menyusui juga sama di area belikat kanan dan kiri. Nah, ini siapa nih yang pernah ikut pelatihan totok ASI atau terapi melancarkan ASI? Juga mainnya di belikat kanan, belikat kiri, naik turun. Ya, jadi saya tidak sedang fanatik terhadap pengobatan totok punggung saja. Nanti ada yang beranggapan, ah ini mah dokter promosi totok punggung. Enggak, hampir banyak terapi juga mainnya di situ untuk melancarin ASI karena ada hubungan antara produksi ASI terhadap energi. Ada hubungan antara produksi ASI terhadap emosi. Nah, ASI emosi, ASI energi. Wah, udah kata kuncinya di situ. Jadi untuk mengatasi ASI yang mampet atau yang seret, ya udah perbaiki energinya, perbaiki emosinya. Gitu. Salah satunya dengan totok di area situ, belikat kanan dan belikat kiri, simple. Makanya tadi saya bilang, saya bisa saja ngomel kepada ibu-ibu yang baru seminggu atau sebulan berusaha menyusui tapi susunya seret, ya saya ngomel. Anda seperti seolah-olah sudah mencoba bertahun-tahun gitu ya, padahal baru beberapa hari seret sudah nyerah. Nah itu loh. Makanya saya masih bisa menasihatinya secara panjang. Bahkan sering banget pasien itu sampai nangis. Bukan karena saya marahin, tapi karena dia menyadari, oh ternyata saya salah gitu. Boleh kita klik lagi? Bagaimana ikhtiar yang selanjutnya? Nah, dengan cara bekam sunnah. Ini titik yang saya anjurkan. Tidak ada dalil, tidak ada hadis apapun ya. Ini anjuran berdasarkan penelitian, berdasarkan pengalaman juga iya, yaitu di titik al-kahil, yaitu di mana? Di punuk belakang sini ya, satu titik tuh ya di tengah. Kemudian di titik az-zahrul a'la, ya di titik belikat kanan kiri. Kemudian yang ketiga ialah di titik az-zahrul wasati. Dan ini titiknya ini dipercaya juga mewakili atau bisa menyehatkan liver dan ginjal mungkin sebagiannya. Tapi yang paling utama itu adalah liver. Perlu diketahui bahwa ternyata produksi ASI juga dipengaruhi oleh kesehatan liver. Jadi, makanya saya bilang, tidak ada perintah kepada Anda ketika menyusui, makan harus banyak-banyak. Nggak ada yang ngomong begitu. Yang nggak boleh adalah nggak makan sama sekali. Itu loh maksudnya. Jadi nanti lalu keluar statement, pokoknya menyusui harus gendut. Ya nggak gitu. Itu nggak fitrah. Karena yang penting ASI itu nggak cuman perkara nutrisi, tapi juga perkara emosi, perkara energi. Nah, datangnya dari mana? Dari organ-organ juga bisa. Organ liver, organ usus, organ paru-paru, semuanya mendukung. Makanya salah satunya dengan dilakukan penotokan di area belikat kanan kiri, kemudian dilakukan terapi bekam sunnah untuk mengeluarkan yang negatif, memasukkan yang positif gitu loh ya. Paham ya sampai sini ya teman-teman? Oke, kita geser lagi. Ada apa? Oke, jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk berkenan belajar, menyimak materi yang sederhana dari saya, dan saya sadar pasti masih banyak kekurangan, masih banyak juga yang salah-salah dari ucapan saya. Saya itu kalau setiap pagi, karena saya tahu di forum ini teman-teman banyak sekali yang soleh-soleha, kemudian bisa jadi di forum ini ada guru-guru yang lebih pintar dari saya, maka sesekali kadang ucapan saya itu sedikit grogi, sedikit nervous, jadi ada salah ngucap atau salah apa ya tulisannya. Ini semata karena keterbatasan saya tentunya. Saya juga masih murid, saya masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak koreksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu berkenan menyimak. Terima kasih juga Kang Reza mendampingi serta ada Ustadz Indra juga di sini mendampingi saya pagi hari ini untuk berbagi manfaat kepada teman-teman semuanya. Demikian saya kembalikan dulu kepada Kang Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair. Ustadz dokter kita, Masya Allah. Pagi hari ini kita mendapatkan ilmu lagi yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan yang sedang diamanahi tadi sama Allah gitu ya, sedang menyusui, bisa mengamalkan nih apa yang disampaikan oleh dokter Gustaf. Nah, baik Bapak Ibu, seperti biasa, saya pengen tahu responnya dulu nih. Kalau boleh dituliskan dengan satu dua kata atau satu kalimat, gimana materi pagi hari ini? Tentang kasih ibu. Aduh, ASI itu nggak sekedar ASI ya, tapi melibatkan emosi juga katanya, Masya Allah. Oke, kita lihat, Masya Allah luar biasa, mantap, matur suwun, sangat dok ilmunya saya selalu. Bu Zalia apalagi nih, emotikon nangis-nangis. Majleb ilmu banget ini, amazing, Masya Allah sangat bermanfaat, luar biasa, dalam dok, Masya Allah katanya. Tuh Bu Mar'atul Muslimah ada ceritain pengalamannya nyusuin anak sampai TK. Masya Allah, Masya Allah. Hebat Alhamdulillah. Bunda Mar'atul Muslimah. Ah, ini nih, ketauhidan insya Allah semakin tawadu, jeleb banget, Masya Allah. Dan Bapak Ibu, bagi yang mendapatkan manfaatnya pagi hari ini, jangan lupa ya untuk mensyiarkan terus kegiatan webinar kita setiap paginya, halal untuk dibagikan, atau bagi yang terlambat pagi hari ini, pastikan tergabung dengan grup Meaningful Ways ya. Jadi nanti rekamannya insya Allah akan kita bagikan di sana. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin support kegiatan kami, mengadakan webinar-webinar setiap hari, setiap pagi seperti ini dengan cara memberikan harta terbaiknya. Yuk sama-sama kita berjuang agar Meaningful Ways tetap eksis gitu. Sampai besok, sampai lusa, sampai selama-lama-lama-lama-lamanya. Boleh bantu support kita di 766-711-3339 atas nama Meaningful Ways atau boleh di-scan aja krisnya, QR code-nya berapapun sebesar rasa syukur kita, menghargai waktu, menghargai ilmu, dan niatkan untuk menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Itu ya Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya insya Allah masih ada waktu, kita berikan tanya jawab, mungkin boleh. Satu atau dua orang kita lihat nanti ya. Mohon maaf nih, kita ke Bunda Johan terlebih dahulu. Silakan Bunda Johan, apa yang ditanyakan pagi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Reza, Dokter Gustaf. Salam. Wabarakatuh. Eh, Langsung izin tanya aja ya. Jadi saya itu mempunyai 3 anak. Yang anak pertama itu perempuan. Saat itu saya bisa menyusui sampai 2 tahun. Nah, untuk anak kedua itu hanya mau kodarullahnya hanya mau menyusu 3 bulan saja. Padahal produksi ASI melimpah dan sebagai seorang ibu yang menyusui itu kalau air susunya tidak disusu kan eh, bengkak melimpah dan sakit. Nah, akhirnya anak yang sudah besar udah TK saya suruh nyusu gitu loh dokter. Itu apakah ada resiko? Dan yang mau saya tanyakan, anak saya yang kedua dan ketiga itu hanya mau menyusu 3 bulan. Itu tuh sebenarnya efek dari apa? Selama sebenarnya ASINya melimpah, terus si anak itu sudah kalau menyusu nggak mau, kalau dipaksa muntah. Padahal waktu yang kedua itu saya menyusui dan disusu anak yang pertama itu, si anak pertama nggak apa-apa. Tapi yang anak kedua nggak mau gitu loh. Nah, yang saya tanyakan itu efek dari apa anak tidak mau menyusu dan hanya 2 anak itu hanya 3 bulan saja menyusui. Nah, kebetulan anak saya itu yang pertama kedua itu perempuan. Saya takutnya hal itu bisa menurun ke anak saya nanti gitu, dokter. Cukup itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Johan ya, namanya ya, memang ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi, eh, multifaktorial. Jadi artinya sulit atau tidak menyusui bukan hanya perkara pada ibunya ya. Bisa juga pada si bayi nih faktornya nih. Sekarang banyak beredar istilah baru yaitu bingung puting. Nah, saya ulangi ya, bingung puting. Si bayi kesulitan untuk menyusui karena mungkin ada beberapa faktor yang membuat dia tidak nyaman. Yang pertama, mohon maaf nih agak vulgar ya, bentuk dan ukuran payudara si ibu. Mungkin pada anak pertama, payudara si ibu
ukurannya belum terlalu besar. Jadi ngepas lah di pipi atau di bibirnya si bayi. Ketika anak kedua, ketiga mungkin karena sudah pernah melahirkan, jadi otomatis ukuran payudara seorang wanita pasti tidak sama lagi ketika masih gadis. Sudah pasti tentu lebih besar atau mohon maaf, karena seiring pertambahan usia jadinya kolagen atau jaringan ikat di badannya si ibu juga menurun sehingga mohon maaf payudaranya jadi lebih kendor. Itu manusiawi, itu fisiologis ya. Yang tidak fisiologis adalah kalau masih muda sudah kendor. Nah, berarti kan penuaan dini, begitu maksudnya. Nah, jadi faktor pertama mungkin karena ukuran dan bentuk payudara si ibu yang dirasa tidak nyaman bagi si bayi. Ya, kita kan nggak pernah bisa nanya si bayi ya. Kita hanya bisa spekulasi dan menganalisis. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, saya nggak tahu Bunda Johan waktu si bayi yang nomor dua dan ketiga lahir, apakah kemudian diberikan kesempatan oleh dokter atau bidannya untuk IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi si bayi dibaringkan di atas tubuh ibu sambil posisi tengkurap dan biar dia nyari puting ibu sendiri. Jadi tidak diarahkan, dia nanti mengenali, oh bentuk puting seperti ini. Kemudian dia mulai mengecap-ngecap, dia mulai gigit-gigit puting ibu gitu ya. Walaupun mungkin dia belum menyedot. Nah, itu namanya inisiasi menyusui dini, singkatannya IMD. Nah, saya nggak tahu tadi, karena Bunda Johan hanya punya kesempatan sekali ngomong, kalau Bunda Johan tidak melaksanakan IMD dengan sempurna, atau bahkan tidak IMD sama sekali, maka itu yang menjadi penyebab salah satunya, atau kemungkinan yang menyebabkan si bayi mengalami bingung puting. Itu ya, itu yang kedua. Faktor yang kedua maksudnya. Faktor atau kemungkinan yang ketiga, itu karena memang ada sesuatu yang beda dari rasa ASI yang ibu keluarkan. Tadi sudah dengerin sama-sama ya kan, energi vital itu juga mempengaruhi kualitas dan jumlah ASI. Kemudian emosional itu mempengaruhi juga. Dan yang ketiga nutrisi. Nah, catat ya, energi, emosi, dan nutrisi. Itu mempengaruhi jumlah dan kualitas ASI. Memang secara kasat mata bentuk ASI itu sama. Warna ASI setiap wanita atau setiap ibu juga sama, ya kan? Kemudian mungkin rasanya sedikit banyak masih sama, tapi kita nggak pernah tahu. Mungkin bayi lidahnya lebih sensitif. Dia tahu mana ASI yang berkualitas. Mungkin bisa jadi begitu ya. Tapi gini, terlepas dari faktor apapun itu teman-teman, dan ini khusus buat Bunda Johan, tapi bukan untuk disesali ya. Saya nggak tahu nih tadi anaknya masih yang anak nomor tiga masih usianya masih bayi nggak? Kalau usianya masih bayi dan ASI Anda masih lancar, boleh dilakukan dengan pumping. ASI itu dikeluarkan dalam botol dan botol itu diminumkan. Tetap upayanya disusuin kepada si bayi. Dan itu kenapa saya bisa bilang begini? Karena memang ada literasinya, ada memang caranya seperti ini. Ketika anak kita atau bayi kita tidak mau nyusu langsung dari, mohon maaf, puting ibu, puting istri, maka susunya terus tetap dikeluarkan. Karena bahaya juga kalau ASI sedang produksinya tapi tidak dikeluarkan, bisa jadi mastitis atau jadi radang atau bengkak. Itu kasihan istri nanti nanti demam, istri nanti bengkak payudaranya, jadi dioperasi kan kasihan ya. ASINya tetap dikeluarkan, tapi tampung di dalam botol. Kemudian botolnya diminumkan kepada bayi menggunakan dot. Dan ini banyak yang mengalami seperti ini, para ibu-ibu yang punya anak. Dan termasuk istri saya sendiri kemarin. Istri saya terhadap anaknya, kemarin anak kami itu hanya mau nyusu ke badan ibunya langsung, hanya dari usia lahir sampai 3 bulan. Dokter, sepertinya terputus Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu beliau masuk lagi dulu ya. Nah, lagi seru nih padahal nih jawabannya ya. Bu Johan, mohon sabar ditunggu. Sepertinya terkendala sinyal. Terkendala sinyal kan sepertinya. Dokter Gustafnya terlempar.
Dan Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf sebelumnya ya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terakomodir, khusus yang di kolom chat ini banyak banget pertanyaan, dan juga yang resen juga sepertinya belum bisa terakomodir juga. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di kelas lain Dokter Gustaf ya. Insya Allah Dokter Gustaf di regular webinar ini setiap hari Kamis, beliau membersamai kita, atau yang ingin belajar lebih lanjut, lebih dalam lagi, beliau punya program mentoring selama 11 pertemuan, dan malam nanti itu udah di pertemuan ke-10 All You Can Heal. Nah, di sana bisa tanya jawab, bisa diskusi gitu ya. Nanti malam jangan tentang Asia, Kang. Enggak, Bu Zalia, insya Allah ya. Tapi kalau mau bertanya apapun kan seperti biasa Dokter Gustaf tetap melayani gitu. Dan doakan mudah-mudahan nanti ada batch selanjutnya ya. Ada batch kedua mudah-mudahan karena udah mau selesai nih untuk All You Can Heal-nya Dokter Gustaf insya Allah. Dan bagi yang ingin belajar lebih mendalam lagi juga tentang Dokter Gustaf, bisa melalui e-book beliau. Nah, bagi yang ingin tahu keilmuan Dokter Gustaf, apalagi yang hobi membaca gitu ya, doyan membaca, atau cara belajar yang lebih banyak, lebih efektif dengan cara membaca, boleh banget nih koleksi, lengkapi koleksi Bapak Ibu sekalian dengan e-booknya Dokter Gustaf, yaitu Sunnah Fit. Nah, itu ada di kolom chat dibagikan oleh kakak admin, kakak Hodijah dan kak Meaningful Ways. Silahkan bagi yang ingin belajar lebih dalam lagi keilmuan dari Dokter Gustaf, boleh klik link yang ada di kolom chat. Dan satu lagi informasi nih, Dokter Gustafnya belum masuk, terpantau. Izin saya menginfokan kembali juga kepada Bapak Ibu, keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Untuk kelas eksklusif kita di pekan ini, insya Allah akan dibersamai oleh pembina MW, yaitu Bunda Ambar. Dan pembicara tamu yang sering banget ditanyain, yang sering banget ditanya, yang ditagih-tagih, kapan lagi ada Pak Faiz datang ke Meaningful Ways, Kang Reza. Nah, Alhamdulillah pekan ini beliau akan hadir kembali membersamai kita tuh. Sampai ditunjuk-tunjuk kita tuh. Awas tuh, minggir. Pak Faiz akan menemani Bunda Ambar di kelas Mindful Living. Hadir sepenuhnya, pulih seutuhnya. Dan tentu saja untuk keluarga besar MSP nggak perlu daftar-daftar lagi karena sudah mendapatkan full beasiswa ya. Jadi untuk kelas eksklusif di setiap Sabtu dan Ahad, insya Allah linknya akan langsung kita bagikan juga ke keluarga besar Meaningful Support Program. Nah, jadi ini kesempatan juga nih buat teman-teman yang, aduh Kang Reja, biar saya nggak daftar-daftar lagi nih tiap ada kelas eksklusif karena tamu-tamu pembicara-pembicara tamunya nih, masya Allah gitu ya. Nah, bangga bagi yang mau join bersama MSP juga boleh kita buka terus kesempatan untuk beramal soleh, mengambil peluang kebaikan ya. Jadi insya Allah bagi yang belum bisa juga bergabung dengan MSP nggak apa-apa, tinggal daftar aja sub kelas eksklusifnya. Nah ini insya Allah Ustadz Indra juga hari ini, masya Allah ya guru-guru kita tuh luar biasa banget. Di tengah kesibukannya selain mengisi materi, tapi tetap merendahkan hatinya untuk mengambil ilmu dari guru yang lainnya nih. Dengan gaya yang seperti biasa, Ustadz Indra penuh canda dan tawa dari tadi ada komen juga di kolom chat gitu ya. Seru banget. Dan bagi yang baru bergabung hari ini, yang pengen belajar dengan Ustadz Indra, insya Allah di setiap hari Selasa, Bapak Ibu ya. Silahkan, apalagi yang ingin berinteraksi secara intens, tanya jawab tentang kehidupan, tentang ayat Quran, panduannya seperti apa, bergabung menjadi keluarga besar MSP. Nanti Ustadz Indra di sana 24/7 ada gitu ya, tapi responnya ya insya Allah beliau merespon dengan waktu terbaik yang beliau punya. Ada juga Bunda Ambar di sana bagi yang mau bertanya tentang mental health issue gitu ya, boleh banget pokoknya tentang healing-healingan ya, tentang terapi apapun itu. Nah, itu ya insya Allah itu mungkin untuk info-info yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Ala kulihal, qadarullah sepertinya Dokter Gustafnya masih belum bisa join kembali. Dan jangan lupa bagi yang bergabung dengan Meaningful Ways, yuk kita bagikan lagi, kita sebarkan lagi, kita tebarkan cinta kita kepada sesama dengan mengajak kebaikan kepada keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita di luar sana yang bisa jadi butuh banget nih ilmu dari guru-guru kita yang ada di Meaningful Ways ya. Jadi setiap kelas kita reguler Senin sampai Jumat. Silahkan Bapak Ibu halal untuk disiarkan gitu ya, terbuka untuk umum, untuk siapapun boleh belajar, boleh ngikut, tinggal klik aja link Zoom yang ada di setiap paginya gitu ya. Dan bagi yang ingin follow-follow kita juga boleh banget, silahkan follow di meaningfulways.media Instagramnya, diramaikan gitu ya setiap konten-kontennya. Dan nanti ke depan nih insya Allah mohon doanya kita akan memberikan beberapa
bukan kejutan lah ya, beberapa apresiasi buat teman-teman yang istiqomah suka membagikan resume webinar kita setiap paginya, bisa ngetek gitu ya. Kadang kan suka ada ngetek tuh ke akun kita. Nah, insya Allah nanti untuk beberapa yang beruntung kita ada kenang-kenangan gitu ya, insya Allah. Dan alhamdulillah sepertinya Dokter Gustaf sudah bergabung kembali. Coba kita lihat. Apakah sudah monitor, dokter? Sepertinya belum ya, karena itu tadi ya, salah satu ujian kita menuntut ilmu dengan online adalah sinyal ya. Kita tunggu mungkin khawatir Dokter Gustaf mau ada yang disampaikan lagi sebagai closing statement atau melengkapi jawaban. Kalau memang Bapak Ibu yang masih ada keperluan dan lain sebagainya, silahkan Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa Ridho Kang. Iya tuh yang Ridho Bu Zalia ya. Tapi kalau saya boleh tanya nih ya, dari sekian pertemuan yang diikuti oleh keluarga besar Meaningful Way selama ini, kira-kira bermanfaat enggak sih gitu? Bermanfaat atau bermanfaat banget materi-materi dari guru-guru kita di Meaningful Ways. Coba, saya pengen tahu. Oh, udah ada nih, Dokter Gustaf nih, Alhamdulillah. Sangat, Kang. Saya sudah join lagi. Siap, dokter. Alhamdulillah. Boleh, dokter? Aduh, maaf, HP lowbat. Aduh. Ya kita Alah. sambung ya tadi pertanyaan jawaban dari apa? Jawaban dari pertanyaannya Bunda Johan. Jadi bukan cuman perkara dari sang ibu saja masalah sih, tapi dari si anak juga begitu. Saya pengalaman juga kami ya, saya istri dan ini si Dede nih tuh itu kemarin mengalami kok berkumis. Hapus dulu kumisnya ya. Jadi eh si bayi ini kemarin hanya mau nyusu badan ibunya tuh sampai 3 bulan pertama ya. Terus kita kemudian akali pakai susu botol tapi tetap isinya ASI. Dan qadarullah alhamdulillah di usia 10 bulan balik lagi nyusu ke badan ibunya. Tapi sempat diawali dengan demam dulu. Nah, gara-gara demam itulah jadi si bayi ini mau nyusu badan ibunya lagi. Malah sekarang kalau dikasih susu botol dia nolak. Begitu ya. Semoga bisa terjawab Bunda Johan. Bagus kok Siap, itu nggak apa-apa kalau mau dikasihkan ke anak yang TK dulu. Tapi kalau misalnya anak yang ketiganya masih usia menyusui, kembalikan aja ke anaknya juga menyusui juga lagi ya. siap, Begitu. dokter. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, dokter, sudah menjawab dan bergabung kembali menemani kita semua. Dan sepertinya kita cukupkan dulu, dok, untuk pagi hari ini karena sudah tujuh Oke. sebelas juga. Itu tapi banyak. Ya, tadi saya udah sampaikan kalau Oh misalkan gitu. mau tanya-tanya lagi, butuh intens sama dokter, doain. Mudah-mudahan All You Can Heal ada batch 2-nya. Alhamdulillah. Biar Mudah-mudahan. bisa join ya, biar bisa kita belajar lebih komprehensif lagi apapun itu tentang kesehatan bersama Dokter Gustaf. Dokter, boleh disampaikan meaningful way statement pada pagi hari ini sebagai penutup kita, Mangga? Ya baik, jadi yang namanya meaningful ways ya, jadi jalan penuh makna ya salah satunya dengan memaknai bahkan dari unsur terkecil di badan kita eh, bisa kita kategorikan juga ASI merupakan unsur yang kecil di badan kita tapi memberikan manfaat yang luar biasa untuk kehidupan kita. Jadi jangan pernah khianati setetes pun air susu yang sudah diberikan oleh ibu kita kepada kita dan doakanlah anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita nanti juga akan menghargai kita dari setiap tetes susu yang diberikan dari kita kepada anak-anak kita ya. Doakan selalu anak-anaknya, doakan ibu-ibunya, karena semuanya juga hidup dari air susu. Walaupun hanya mendapatkan setetes, tetaplah kita juga hidup dari situ. Apa sayang? Ya, tuh, itu. Kita dadah ya lambaikan, sampai jumpa kita di kesempatan yang selanjutnya berikutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya di kesempatan berikutnya. Love you mana? Kasih love, kasih love, kasih love tuh. Ih, Love kasih love you, itu. udah bisa love ya adiknya, Masya Allah. Kiss back, kiss back, kiss back. Hmm. Kiss back mana? Kiss back, kiss back. Nah. Mirip banget, Masya Halo. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya Kang Reza juga Ustadz Ya, Indra. Masya Allah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Buat yang premium All You Can Heal nanti malam ya kita jumpa lagi. Dan buat teman-teman yang reguler kita ya jumpa lagi insya Allah di Kamis depan.
Semoga Siap. bermanfaat, bisa membawakan banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dokter, terima kasih banyak pagi hari ini sudah membersamai kita. Kangen sama cucu gitu. Tuh, jadi ada yang kangen sama cucu. Ayo dokter tanggung jawab. Yuk. Telepon Bu, telepon anaknya, bawa cucu sekarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak yang masih hadir sampai dengan pukul 7:14 nih. Masih ada 357 orang, Masya Allah. Alhamdulillah berkah buat kita semua. Dan jangan lupa besok masih ada lagi Meaningful Ways ya bersama Bunda Ambar. Nah, tinggal ditunggu aja info materinya seperti apa, judulnya apa, tinggal ditunggu di grup ya. Dan untuk pagi hari ini kita cukupkan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Meaningful Ways dimanapun berada yang selalu hadir, istiqomah, bahkan menghadirkan orang-orang lain gitu ya, untuk terus kita belajar bareng bersama Meaningful Ways untuk sembuh dan terus bertumbuh ya. Dan terakhir banget satu lagi saya ingin minta doanya seperti biasa kepada Bapak Ibu semua untuk tim Meaningful Ways nih, khususnya kepada teman-teman yang di belakang layar yang nggak pernah kelihatan, jangan sampai luput dari doa-doa terbaik kita ya, kakak admin, kakak operator, kakak-kakak desainer, semuanya pokoknya. Kalau keluarga MSP udah tahu tuh, ada lumayan, aduh bukan lumayan banyak ya, ada banyak ternyata tim yang terlibat di belakang layar ya, tim kreatif dan sebagainya. Nah itu mohon banget kirimkan doa-doa terbaik dan sekali lagi terima kasih banyak. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas, selamat menjemput keberlimpahan rezeki dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa Waalaikumsalam. terbaiknya buat Dokter Gustaf. Terima kasih Dokter Gustaf. Ilmunya dok. Barakallah. Terima kasih doa. Terima kasih Dokter. Amin, 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 amin. bisa bergabung. Insya Allah bisa Mudahkan lancarkan setiap meeting keluarga kita mau kasih dokter Amin. dan dapat mendapat wajah Allah. Jumpa di Baitullah. Dadah semuanya. Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.